Mari kita buka Ibrani 4 ayat 1. Ibrani pasal 4 ayat 1 kita akan membaca sampai ayat 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Mari kita baca kalimat pertama sampai kata waspada. Sebab itu baiklah kita waspada. Sama-sama. Sebab itu baiklah kita waspada. Maaf karena salinan bahasa Indonesia tidak menyalin dengan tepat yang seharusnya. Kita mau lihat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ditulis begini, saudara. Lama sekali ya penyalinnya ini. Let us therefore fear. Marilah kita takut. Judul khotbah saya tidak panjang nih khotbah, adalah marilah kita takut sama-sama. Yang bicara ini firman Tuhan yang selalu mengajar kepada umatnya jangan takut. 365 kali dalam Alkitab berbunyi kalimat jangan takut. Jangan takut, bahkan kalau kita takut dianggap dosa. Tetapi kenapa penulis surat Ibrani dalam pasal 4 dia berkata, marilah kita takut. Let us therefore fear. Marilah kita takut. Ya. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Kalau saya boleh berbicara terus terang kepada saudara, mungkin kita tidak semua selamat. Karena tidak semua sungguh-sungguh. Ya. Saya belum mau mengajar di sekolah Alkitab karena muridnya belum disiplin. Kemarin kaum wanita di Cisarua, siswi-siswi nyanyi, waktu naik ke bus, ada yang foto-foto, saya lihat. Dan sebelum yang foto itu minta maaf sama saya tidak akan ngajar. Sebab tugas mereka nyanyi, bukan foto-foto. Demikian juga dengan firman Allah ini. Tuhan tuh maha baik. Kasihnya itu tak terukur. Kesabarannya tak terukur. Tetapi kenapa Paulus dia berkata, marilah kita takut. Marilah kita takut.
Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan lebih dari 200 kali. Marilah kita takut dalam Alkitab. Tapi 365 kali kata jangan takut. Mari kita bandingkan dengan Ibrani 2 ayat 15. Dalam Ibrani Fatsal 2 ayat 15, ayat itu berbunyi begini. Dan supaya dengan jalan demikian, ia, Yesus, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tuhan bebaskan itu. Ini ketakutan yang negatif. Ini ketakutan yang Tuhan tidak suka. Takut kepada maut, takut kepada kegagalan, takut ini, takut itu, takut tidak sukses. Itu yang Tuhan tidak mau. Dia mati untuk membebaskan kita dari ketakutan akan maut. Tetapi takut di dalam Fatsal 4 ayat 1. Maka saudara, saya tidak takut mati. Betul. Kapan mau diambil, kapan silahkan. Orang mau mengata-ngatai saya, mau nusuk dari belakang, mau motong jalan saya, silahkan. Sebab saya yakin siapa tabur dia tuai. Mau ngebohongin saya, silahkan. Mau berdusta kepada saya, silahkan. Tapi saya mau takut. Saya tidak takut kepada semua yang fitnah, tapi saya takut. Dengar ketakutan saya. Saya takut mengecewakan Tuhan. Saya takut, saya rasa saya sudah kerja buat Tuhan, sampai di sorga dia usir. Aku tidak kenal kamu. Saya takut, saya sudah mengajar, saya sudah capek. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Mari kita lihat Matius 7, ayat 21 sampai 23. Matius 7, ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang. Ulangi. Bukan setiap orang. Ya, berarti kita tiap-tiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak semua loh. Ini firman bukan untuk orang yang gak kenal Tuhan, untuk orang Kristen. Untuk orang yang percaya Tuhan. Bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia. Satu orang. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini pandangan dari Tuhan. Kita lihat pandangan kita nih. Pandangan manusia. Ayat 22. Pada hari terakhir. Banyak orang. Tadi cuma satu orang. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang banyak orang. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lalu reaksi dari Tuhan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan loh, udah usir setan demi nama Yesus. Udah bernubuat demi nama Yesus. Udah mengajar demi nama Yesus. Udah khotbah demi nama Yesus. Udah nyanyi demi nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka kalau kita kembali kepada Ibrani 4 ayat 1, cengli ini omongan. Sebab itu
marilah kita takut. Situ pakai waspada, kurang tepat. Lebih bagus, lebih tepat takut. Takut untuk berbuat dosa. Takut selingkuh. Takut tidak jujur. Takut mengambil hak orang lain. Takut kita sombong diusir dari, Lucifer aja diusir dari sorga. Kita sombong aja diusir, Tuhan gak mau pakai kita. Ya. Takut mengecewakan Tuhan. Takut berbuat hal yang menyakitkan hati Tuhan. Datanglah ayat berikutnya. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Dalam bahasa Inggris, since a promise remain of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Dalam bahasa Inggris, kamu nggak sampai ke tujuan. Rugikan kita. Kristen 10 tahun, Kristen 20 tahun, Kristen 30 tahun. Tapi nggak sampai ke surga. Nggak sampai ke tujuan kita. Nah, saya sudah berapa tahun sudah tidak main golf, tapi dulu saya diharuskan main golf supaya jantung saya baik, jalan, banyak jalan. Salah satu lapangan golf yang saya senang, yang saya kagumi itu di Los Angeles di Amerika. Di Los Angeles ada 200 lapangan golf. Ya, jaraknya jauh-jauh tapi bagus-bagus. Dan hawa Los Angeles sama dengan di Cianjur ya. Tidak panas, tidak dingin. Sama mirip dengan Cianjur. Jadi kita pakai kaos saja sudah kepanasan ya kalau lagi musim panas. Di sana ada par 3, kami naik gunung. Di sana ular tidak boleh dibunuh. Ya, ada ular rattlesnake, nggak boleh dibunuh. Harus kalau ada biarkan aja lewat, nggak boleh dibunuh. Mereka biarkan itu ada yang dia makan, nanti dia dimakan elk macam-macam. Tapi waktu kami naik mobil sampai di atas par 3 itu ditaruh di satu pulau kecil, tanah, saya anggap pulau itu. Sini pulau kecil, sinilah bendera, par 3. Kita pukul dari atas. Jaraknya itu 150. Kalau ada di bawah jadi kurangi 20, 130 meter. Ya, saya dengan iron 5 saja sampai. Ya. Oh terlalu besar Pak, jangan iron 5, iron 6 atau 7. Akhirnya kita pakai 7. Ya. Ini sini danau, sini pulau, ini belakang danau itu gunung bagus. Jadi kita ngelamun lihat bagus benar. Bagus. Lalu datang sheriff, ada sheriff. Anda terlalu pelanjang. Lekas pukul, kalau mau pukul lekas. Di belakang saudara banyak yang tunggu. Kita berdua. Iya dah kita pukul. Ambil saya iron, saya pukul. Pukulan saya bagus. Bagus, waduh hati saya senang.